Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat telah lengkap. Penyidik telah menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada jaksa untuk segera disidangkan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum, Fadil Zumhana menyatakan berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah lengkap. Fadil menyebut persyaratan formil dan material berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Penyidik telah menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada jaksa untuk segera disidangkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Sebelumnya pihak kejaksaan memiliki waktu 2 pekan untuk penelitian berkas perkara, melakukan komunikasi dan koordinasi antara penyidik Barreskrim Polri dan jaksa peneliti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi selengkapnya pemirsa dari Kejaksaan Agung akan disampaikan oleh rekan kami Rizky Darmansyah di sana. Rizky, tadi pihak Kejaksaan juga sudah menyampaikan detail mengenai berkas perkara dari kasus yang kemudian menjerat Ferdy Sambo. Seperti apa, Rizky? Ya, Kenana dan juga pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan berkas perkara dari Ferdy Sambo CS ini P21 atau sudah dinyatakan lengkap. Baik untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat maupun juga kasus perintangan penyidikan atau yang kita kenal dengan obstruction of justice. Dan kita tahu untuk pembunuhan berencana ini ada 5 tersangka dan obstruction of justice ini ada 7 tersangka yang telah ditetapkan termasuk juga Irjen Ferdy Sambo. Nah, lengkapnya berkas ini sudah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh jaksa peneliti Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menyatakan sudah lengkap baik secara formil maupun material. Nah, saat ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia ada di tahap untuk menunggu tahap 2 atau menunggu penyerahan barang bukti dan juga tersangka yang akan dilakukan oleh penyidik kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Memang tidak ada waktu pasti yang dikatakan oleh pihak kejaksaan tadi Jampidum, namun memang akan menunggu dan diharapkan sesegera mungkin dilakukan tahap 2. Jika memang tahap 2 ini sudah selesai dilakukan, nantinya kejaksaan ini akan menyempurnakan surat dakwaan begitu yang saat ini memang sudah dalam proses sudah dibuat begitu. Nanti jika sudah memasuki tahap 2 ini akan disempurnakan, dan jika sudah ada surat dakwaan barulah ini akan diserahkan kepada pengadilan untuk nantinya menentukan jadwal persidangan dari 2 kasus ini. Dan ini yang masih ditunggu, belum ada waktu pasti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena masih menunggu tahap 2. Ada beberapa hal lain juga tadi yang disampaikan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapus Penko maupun juga Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini terkait penggabungan dari 2 berkas perkara milik Irjen Ferdy Sambo. Kita tahu Ferdy Sambo juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana sekaligus juga menjadi tersangka dalam obstruction of justice. Tadi kejaksaan memastikan akan menggabungkan dengan alasan efektivitas begitu, dan nantinya hukuman ini akan bersifat kumulatif ataupun nanti akan digabungkan. Kita tahu untuk pembunuhan berencana pasal yang dikenakan ini ada 340 dan subsidiar pasal 340, dan juga untuk obstruction of justice ini akan dikenakan undang-undang ITE atau informasi transaksi elektronik karena ada penghilangan barang bukti ataupun hal-hal yang bersifat digital. Nah, selain itu hal yang disampaikan juga tadi dalam konferensi pers karena Anda dan juga pemirsa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ialah mengenai
Ibu Putri Cendrawati. Kalau tersangka yang lain kita tahu saat ini statusnya sudah ditahan, namun Ibu Putri Cendrawati PC, istri dari Irjen Verdi Sambo, ini statusnya belum ditahan. Tadi rekan-rekan media bertanya bagaimana kondisinya. Nah, kejaksaan menjawab ini akan jadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum, ini akan menjadi ranah jaksa penuntut umum yang akan melakukan nanti pertimbangan subjektif. Jika memang dikhawatirkan begitu Putri Cendrawati ini akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga bisa melakukan tindak pidana lain, ini akan dilakukan penahanan. Namun hingga saat ini belum ditentukan. Kemungkinan penahanan yang bisa dilakukan ialah ada 3 tadi dikatakan, itu tahanan rumah, tahanan kota, maupun juga tahanan rutan. Namun hingga saat ini masih belum ditentukan karena masih menunggu proses panjang tahap 2 atau pelimpahan barang bukti dan juga tersangka yang akan dilakukan penyidik ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nanti barulah jaksa penuntut umum bisa memberikan pertimbangan dan sidang ini akan dimulai. Nah, kita tahu juga yang jadi pertanyaan di mana nanti jika penahanan dilakukan terhadap tersangka, hingga saat ini juga belum ada informasinya. Namun memang proses penahanan akan berada di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia ataupun Jaksa Agung. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita kembalikan kepada Ken Ana di studio. Terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan dari Kejaksaan Agung Jakarta.